Iya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah syukurillah wa bihi nasta'inu ala umur dunya wa ma walah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du wa ma walah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rezekinya, dengan karunia-Nya kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran online. Kali ini materinya adalah kelistrikan dasar seperti itu. Ya, baik kita langsung saja. Dalam sebuah sepeda motor, kita bisa lihat di sini adalah penampakan pada sepeda motor. Di dalam sepeda motor itu sendiri banyak berbagai macam komponen yang berkaitan dengan kelistrikan. Ada mulai dari lampu sen, ya, lampu besar, klakson, terus kemudian di sini pengukur atau indikator, ya. Di dalamnya indikator ada indikator speedometer, kemudian meter bensin dan lain sebagainya, termasuk tanda sen dan lain sebagainya. Terus kemudian ada koil pengapian, CDI, lampu belakang, ada lampu sen juga, ada lampu remnya, kemudian baterai, kemudian ada magneto atau magnet, ya. Kemudian ada busi, ada CDI dan lain sebagainya. Nah, sistem-sistem apa saja sih yang ada di dalam sepeda motor ini? Ada 5 sistemnya ya untuk sistem kelistrikan. Yang pertama sistem pengapian, sistem pengisian baterai, sistem penerangan, sistem sinyal, dan sistem start atau sistem starter. Ya, kurang lebih ini adalah 5 bagian sistem pokok kelistrikan yang akan nanti kalian pelajari ke depannya. Tapi untuk mempelajari sistem-sistem ini kita harus mengetahui dasar dari kelistrikan itu sendiri. Yang kedua, ya, kita masuk mulai materi. Sifat listrik: A. Tidak dapat dilihat. B. Dapat menyebabkan kejutan. C. Aliran listrik menyerupai aliran air di dalam pipa. Nah, ini adalah gambaran dari listrik, ya, perumpamaannya seperti ini. Ini sama aja juga kayak air yang mengalir di rumah-rumah kalian terus kemudian keluar lewat keran. Tapi kalau listrik itu mengalir melalui tiang-tiang listrik sampai ke rumah kalian, ya contohnya adalah untuk menerangi rumah kalian menggunakan lampu, ya, seperti itu. 3. Faktor pembangkit listrik. Yang pertama ada magnet, ya, yang mana magnet ini memiliki kutub utara dan kutub selatan. Apabila magnet ini berputar sesuai dengan alurnya, ya, maka akan menghasilkan sebuah yang dinamakan dengan listrik itu sendiri. Kemudian ada koil, merupakan gulungan kawat konduktor yang mengelilingi inti besi. Nah, jadi ini koil, jadi ini ada besi, ya, ada satu buah besi, ya. Kemudian melilit. Nah, ini akan menghasilkan listrik juga. Kemudian yang terakhir ada motion, gerakan berputar magnet untuk mengubah garis-garis medan magnet sehingga menimbulkan listrik. Jadi kalau magnetnya diem aja nggak gerak itu ya nggak menghasilkan listrik. Tapi kalau magnetnya ini bergerak, berputar, nah ini medan-medan magnet inilah yang menghasilkan listrik. Kemudian reaksi dari arus listrik yang mengalir ada reaksi panas, ya. Nah, ini reaksi panas, makanya ketika kalian nyopot lampu dalam keadaan lampu itu nyala itu bisa tersengat, ya. Itu akibat terjadinya reaksi panas di dalam lampu yang menyala ini atau lampu yang berpijar ini. Terus kemudian ada reaksi kimia, ya, di mana baterai yang ada pada sepeda motor itu namanya reaksi kimia. Sedangkan yang ada di magneto yang tadi sudah dibahas sedikit di depan itu namanya reaksi magnet, seperti itu. Oke, reaksi panas atau reaksi termis, ya. Nama lainnya reaksi panas itu adalah reaksi termis. Ketika terjadi aliran listrik, aliran tersebut berlawanan dengan tahanan sehingga pada kawat konduktor akan timbul panas. Ya, jadi ini yang berbentuk spiral-spiral ini adalah kawat konduktornya. Ya, ini yang nyala tuh ininya. Makanya kalau kalian ganti lampu, itu kan yang dilihat adalah ininya. Apabila aliran spiral-spiralnya ini tidak menyambung alias putus, berarti lampu itu kondisinya mati. Kemudian ada reaksi magnet. Reaksi magnet begini. Aliran arus di dalam kabel menghasilkan garis gaya magnet. Nah, ini contohnya adalah dinamo, ya. Dinamo yang ada pada sepeda motor, ya. Tuh, ini berfungsi untuk mengisi baterai. Nah, mengisi baterai. Alirannya begini gambarnya.
Kemudian ada reaksi kimia. Saat listrik mengalir di dalam larutan asam sulfat H2SO4 nih unsur kimianya, dan platina sebagai elektrodanya, aliran akan terurai menjadi oksigen dan hidrogen. Proses ini disebut elektrolisa, yaitu proses kimia dengan arus listrik. Jadi air yang ada di dalam baterai itu tidak sembarangan ya. Ini adalah prosesnya, contoh prosesnya. Ya, proses kimiawinya. Kemudian aliran arus listrik. Ya. Ini akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Untuk itu saja dulu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.